kita bisa bertemu kembali, masih bisa diberi kesempatan untuk kita bertemu di acara Sekolah Islam Gender yang ke-6 Kopri Rayon Kawah Condro Nimuko, baik sahabat-sahabat yang hadir offline maupun sahabat-sahabat yang hadir online. Semoga selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya min yaumil ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabarnya sahabat? Masih semangat ya? Masih semangat apa enggak ini? Oke, ini tapi kok masih gitu aja sih. Masih semangat? Oke, gitu dong. Oke, untuk yang tadi saya sudah menyapa sahabat-sahabat yang hadir offline. Untuk sahabat yang hadir online masih semangat ya? Kita tidak dengar suaranya. Masih. Oh, masih katanya ya. Masih. Masih banget. Meskipun kita virtual offline di sini, harus tetap semangat ya kita semua. Meskipun raga kita terpisahkan oleh jarak, namun hati kita akan selalu dekat. Begitu ya. Hai. Sahabat-sahabat, luar biasa kali ini kita bisa hadir dalam acara Sekolah Islam Gender, yakni pada materi yang kedua. Ada yang tahu materinya tentang apa? Ya, jadi materinya adalah gender, seks, dan seksualitas yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Istiadah MPD. Jadi materi gender, seks, dan seksualitas ini merupakan materi yang sangat menarik ya, sahabat ya. Materi yang sangat utama di SI ini, karena dengan mempelajari materi ini nanti kita akan mengetahui apa bedanya gender dengan seks itu, kemudian apa bedanya juga dengan seksualitas, kemudian bagaimana kedepannya apabila kita menghadapi problematika gender yang mungkin terjadi di sekitar kita. Seperti itu. Nah, pasti udah penasaran apa belum tentang materinya ini nanti? Penasaran apa enggak? Oke, semulai materi kita S2 University Austria dan S3 di dan Ketua Kopri Cabang Kota Malang pada tahun 1989. Kemudian riwayat pekerjaan beliau pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Humaniora UIN Malang pada tahun 2005 sampai 2009, kemudian 2009 sampai 2013. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Humaniora UIN Malang pada tahun 2013 sampai 2017. Dan beliau sekarang juga menjadi Kepala PSGA 2017 sampai sekarang. Oke, karena saya sudah membacakan kurikulum vitae beliau, merupakan nomor telepon beliau yang mungkin bisa dicatat sahabat-sahabati, mungkin kalau nanti setelah materi ini belum mau lebih lanjut untuk bertanya-tanya dan berkonsultasi. Jadi nomor beliau adalah 082 245 352 877. Oke. Pastinya saya melihat wajah sahabat-sahabat di sini sudah penasaran Ibu terkait materi gender, seks, dan seksualitas ini. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita pada siang hari ini. Kami aturkan kami datang kepada Ibu Istiadah. Saya izin berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya berada di sini, saya merasa muda kembali ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus dengar 3 kali ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus besar PMII, yang kami hormati pengurus cabang ya di sini, koordinator cabang ya sekarang namanya, koordinator cabang, dan juga Kopri. Ini sebenarnya nggak boleh Mbak ya. Ini saya langsung gender sensitivity-nya muncul gitu ya. Karena seharusnya kalau kita menyebut yang PMII-nya siapa, Kopri-nya juga siapa. Iya, jadi harus imbang. Karena kalau enggak berarti ada yang penting, ada yang kurang penting. Itu. Ini karena sudah sangat menghayati sensitivitas gender ya. Kalau kita sensitif itu kayak sariawan itu. Kalau bibir Anda kena sariawan itu menjadi lebih sensitif. Kalau kita makan mie setan level 1 mungkin biasa-biasa saja. Tapi ketika Anda sariawan kira-kira gimana? Iya, perih. Itu yang saya rasakan. Siapa ini? Orang lain, sensitif banget Ibu. Nah, iya dong, gitu ya. Karena saya sudah sekian tahun, mungkin mulai tahun 1985, saya sudah mulai menjadi aktivis gender. Merasa tua banget ya. Iya, mungkin Anda belum lahir ya? Pasti belum. Orang tuanya aja belum menikah. Iya kan? Jangan-jangan Anda seumuran anak saya yang terkecil. Bisa jadi. Tapi saya rasanya masih belum sebegitu tua loh. Kayaknya masih pantas menjadi kakak Anda aja. Iya ya. Memang orang menjadi semakin tua itu berat ya ternyata. Dulu saya masih muda, itu ada bapak-bapak profesor usia 65 itu satu lift, dia bilang, saya nggak mau kalau satu lift dengan anak muda. Kenapa, Prof? Ya karena saya merasa tua aja. Males melihat wajah sendiri. Gitu kan. Biasanya kan kita bisa melihat wajah ya, karena biasanya cermin gitu. Nah, itu mungkin yang terjadi di saya. Tapi alhamdulillah karena ini nggak ada cermin, jadi saya merasa muda. Izinkan saya merasa muda. Oke, hidup lagi. Hidup. Biar kita merasa muda. Oke, materi kali ini yang ditugaskan pada saya cukup sensitif, yaitu materi sex and gender, ditambah lagi dengan seksualitas. Nah, ini menarik ya kayaknya bagi anak-anak yang lagi puber. Ada nggak yang lagi puber pertama? Enggak ya, sudah agak lewat. Puber pertama mungkin SMP kelas 3 gitu ya. Tapi ada yang pubernya berkepanjangan. Jadi sampai sekarang pun kalau jomblo itu rasanya ngenes banget itu. Ada nggak yang seperti itu ya? Oke. Zaman saya masih belum begitu amat sih. Sekarang kayaknya menjadi jomblo itu sesuatu yang aib gitu ya. Padahal kalau zaman saya dulu happy-happy aja gitu ya. I'm single and I'm happy gitu. Iya, kalau enggak saya nggak sampai di sini Mas Mbak ya. Karena bersekolah itu perih. Kenapa perih? Nah orang lain temanku udah nikah ya, punya anak telur gitu. Saya masih kuliah lagi gitu ya. Apalagi di Australia gitu yang jauh dengan orang-orang Indonesia gitu ya, jauh dari pacar maksudnya. Nah, lalu dingin-dingin dan sebagainya, seperti itulah gitu ya. Artinya bahwa orang yang bersekolah itu harus paham betul. Apa sih artinya pendidikan? What is the meaning of education? Ya, artinya pendidikan apa? Artinya pendidikan adalah proses pembentukan karakter dan berbagi ilmu. Oke, boleh. Ada yang mau mengungkapkan yang lain? Ya. Oke, ya, menuju kesuksesan gitu ya. Oke. Kalau ada orang yang memberikan definisi pendidikan itu dengan sangat mudah, tetapi menurut saya ngejrot. Ya,
yaitu education is intended difficulties. Apa artinya? Artinya adalah kesulitan yang diinginkan. Kok bisa, Bu? Loh iya dong. Temennya enak-enakan turu, dia harus baca buku, gitu kan? Temennya enak-enakan main game, dia malah ujian. Ngapain, gitu kan? Apa yang kau cari, Pak Lutfi? Gitu. Iya kan? Kita tahu bahwa pendidikan adalah sesuatu yang sulit. Tetapi kita inginkan. Mengapa? Karena kita mempunyai satu keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan menuju ke sukses. Oke, itu pegangi dulu itu. Ya, nggak terpegang nanti bingung mirabili. Ya, nggak punya pegangan yang jelas. Tetapi ketika kita sudah tahu bahwa pendidikan itu memang kesulitan yang kita inginkan, maka kalau kita menemui kesulitan, ya wajar dong. Kita udah tahu kok, ya. Kalau jam setengah 12 malam masih harus buka Google gitu kan, bukan untuk nonton pornografi, ya. Untuk mencari jawaban dari tugas kita, repot amat sih. Ya iya dong, karena itu memang kita inginkan. Mengapa kita ingin melalui itu semua? Karena kita ingin sukses. Oke. Saya senang dengan yang tadi, ada karakter, ya, pembentukan karakter. Nanti kita akan berbicara dikategorikan menjadi dua. Atau perempuan? Perempuan. Yang maskulin? Tapi ada nggak yang perempuan maskulin? Oke. Nanti kita bicarakan. Kok bisa jadi begitu? Oke. Yuk dibuka, Mbak. Saya buka. Oh, masih ada rahasia perusahaan. Oke. Kita akan berbicara tentang gender dan seks. Siapa yang sudah tahu? Jangan-jangan sudah ada yang tahu. Dan seharusnya sudah tahu. Karena sekarang dengan mudahnya, kita melihat di Google, ya. Zaman saya dulu, buru-buru di Google. Nggak ada Google. Ya, harus pinjam buku di perpus, itu jam 1 sampai jam 11 siang, itu jam 8 sampai jam 11 masih mencari di katalog. Nanti jam 11 ternyata bukunya nggak ada, gitu kata artinya. Padahal sekarang kalau kita mencari sesuatu berapa menit? Nggak sampai menit, Bu. Hitungannya 2 detik kita sudah dapat 1.700 bacaan, gitu kan? Sampai bingung mana yang dibaca duluan. Nah, berarti Anda berada pada fase yang sangat beruntung, ya, yang sangat beruntung. Tapi ada kebalikannya. Karena di situ ada flood of information, ada banjir informasi yang kalau kita nggak bisa memilah, ini nggak tahu mana yang dulu, mana yang seharusnya kedua, ketiga, keempat. Nah di situ yang kita butuhkan untuk sekolah itu. Mengapa sih harus sekolah? Karena di sekolah ada kurikulum. Ini anak pendidikan, kan? Bedanya dengan kita nongkrongin Google adalah kurikulum. Nah kalau kurikulumnya nggak jelas, sebenarnya kita lebih baik nongkrongin Google, nggak usah bayar UKT. Iya, tapi karena ada kurikulum dan kurikulum ini diuji cobakan, dievaluasi, kemudian ditata ulang, itu di bawah orang yang memang benar-benar pakar di bidangnya. Gitu. Oleh karena itu sekolah masih penting nggak? Oke. Tetapi di samping kurikulum yang umum, Anda harus punya kurikulum dirinya sendiri. Ya, kalau Anda ingin sukses, jangan percaya hanya dengan kurikulum umum. Karena umum itu sifatnya tidak memahami siapa Anda, tidak memahami bagaimana cara Anda belajar. Yang memahami Anda sendiri. Saya ceritakan, siapa yang tahu Ketua Tanfid Wilayah Pondok Gede? Ya, siapa namanya? Iya, tahu bagaimana Ustadz Marzuki Mustamar ketika kuliah? Tak bocorin, ya.
Jangan bilang-bilang. Nggak beliau sudah selesai. Anda pernah mengikuti ngajinya nggak? Belum pernah. Siapa yang pernah? Bagaimana hafalannya? Ya, luar biasa ya. Oke. Beliau itu mempunyai kurikulum pribadi. Ya. Jadi apa yang menurut saya masih kurang? Jadi saya minggu ini harus menyelesaikan qawaid. Selesai sampai tuntas. Ketuntasannya sejauh mana itu dia sendiri yang buat. Lalu dibuat monen. Jadi sangat sistematis. Bukan hanya ikut di kelas gitu kan, pulang, kuku-kuku gitu kan, kuliah pulang, tidak seperti itu. Tetapi dia punya target. Misalnya di kelas ternyata dosennya nggak ada. Bagaimana? Ngobrol dengan teman? Tidur? Lihat YouTube? Gitu kan? Zaman saya dulu baca Quran gitu kan. Itu orang yang nggak punya kurikulum. Kalau yang punya kurikulum, tadi aku yang belum apa-apa. Ya, seperti itu. Kurikulum pribadi itu yang harus dipunya. Oke. Kembali kepada materi, mohon di ini kan. Oke. Apa itu gender? Ada yang bisa membaca sebelum mengantuk yang mas yang pakai peci? Itu peci apa ya namanya kayak gitu apa mas? Ya. Itu namanya apa mas? Kayak gitu mas. Topi ya, yang pakai topi karena peci yang ini. Yuk dibaca. Cara pandang masyarakat yang menggunakan tugas, peran, fungsi, dan atribut antara perempuan dan laki-laki. Oke, jadi yang paling penting digarisbawahi adalah cara pandang masyarakat. Gender itu merupakan cara pandang masyarakat. Nah, tugas, peran, fungsi, atribut itu yang akan saya jelaskan nanti berikutnya. Nggak usah ditulis, nanti dikasihkan. Materinya dikasihkan aja. Karena nulis itu sudah. Sekarang sudah zaman canggih. Next. Nah, saya mengambil dari Nur Rofiah. Kenapa? Karena menurut saya ini ada karakternya ya. Beda dengan yang ada di tempat-tempat yang lain. Beliau selalu mendasarkannya pada Islamnya karena memang sekolah Islam gender. Jadi harus dasarnya di Islam. Oke, perbedaan jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin itu yang dikatakan tadi seks. Ya, yang sebelah sana adalah gender. Kalau jenis kelamin itu siapa yang memberi? Allah. Kalau gender, masyarakat. Gitu ya. Oke, yang termasuk jenis kelamin apa aja? Atau secara biologis yang diberi oleh Allah. Laki-laki punya apa? Testis, penis, apalagi sperma. Paling itu kan ya, jakun. Itu tapi ada perempuan yang kadang-kadang juga gitu. Kumis juga perempuan ada loh yang punya kumis gitu ya. Jadi nggak sangat spesifik. Tetapi nggak ada perempuan yang punya penis. Nggak ada. Ya, jadi yang baku yang diberikan oleh Allah ya itu. Gitu. Kalau ini kebalik ya kayaknya. Kayaknya kebalik yang di bawah itu. Oke lah, Anda tahu itu dibuat aja namanya jumble. Ya. Berarti Anda harus membuat match. Itu mismatch itu Mbak. Jadi kalau perempuan itu mempunyai Mrs. B, lalu P besar gitu ya, lalu sel telur, nanti ada penjelasannya lagi. Nah itu adalah organ seks. Masih tabu ya membicarakan seperti itu. Masa sih gitu ya? Itu nah, biasanya yang Anda lihat lebih dari itu aku tahu. Iya kan? Dan malah bahaya gitu. Kalau ini yang dibicarakan tanpa gambar itu nggak bahaya. Iya. Ya, siap ya. Oke. Nah, tetapi kalau yang sana itu adalah pemberian masyarakat. Ya. Yang pemberian masyarakat itu apa? Oh, perempuan harus pakai rok, gitu ya. Itu pemberian masyarakat. Oh, perempuan harus rambut panjang. Kalau rambutnya pendek itu ya tomboy. Kalau laki-laki ya. Lalu kalau atribut, tadi saya katakan atribut itu atau feminine and masculine trait. Ya. Kalau laki-laki harus agresif, kalau perempuan harus pasif. Laki-laki harus tegas, lemah lembut, gitu ya. Itu pemberian masyarakat. Karena belum tentu
yang berjenis kelamin perempuan itu pasti pasif. Ada yang nyosor duluan kok. Iya kan? Iya, enggak pasti pasif. Enggak juga apalagi pakai rok, gitu ya. Enggak juga rambutnya panjang. Sekarang kan banyak perempuan yang yo agresif, yo pakai celana jeans ketat, yo rambutnya pendek, kadang-kadang bingung, ya. Seperti Amin dan istrinya, mana yang laki, mana yang perempuan, satunya malah cowok rambutnya panjang, yang ceweknya malah rambut pendek, gitu. Untungnya nggak cowok pakai rok ya. Oke, jadi rok gitu ya, rok lalu kemudian celana dan sebagainya itu adalah masyarakat yang mengharuskan kita seperti itu. Tersipu-sipu malu gitu, padahal sebenarnya ya bodoh gitu. Pura-puranya aja tersipu-sipu malu. Utara satu kutub selatan. Kayak gitu, kalau perempuan harus lemah lembut, gemulai, lalu apalagi pasif gitu. Padahal Anda kalau sudah punya anak, oh enggak bisa Mbak Anda lemah, gemulai, pasif, anak Anda nangis gitu kan, harus mencolot sana mencolot sini, apalagi sambil goreng, sambil luar, harus jungkir balik ke karuan. Itu sudah enggak berlaku lagi pasif, lalu sok malu-malu, gitu. Jadi itu hanya dagangan aja gitu. Ketika masih PDKT aja sok gitu loh, biar mau cowoknya. Artinya itu bukan aslinya, ya, bukan dari sononya, tetapi karena itu yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, cara membedanya adalah kalau itu yang dari takdir Allah itu bersifat tetap misalnya kecil kayak gitu, besar ya kayak gitu. Dulu kecil itu nggak kuat bawa apa namanya, itu loh, kalau di masa itu obrok namanya, obrok itu. Jadi di masa ini terjadi betul. Ada perempuan itu yang membawa gamping itu 1 kental lebih dari pegunungan sampai kota. Itu kakak saya mindahkan obrok itu dari sepedanya aja nggak kuat. Tapi perempuan itu ya mindah aja biasa. Mengapa? Karena memang itu sudah pekerjaannya. Pernah melihat nggak yang di YouTube baru ini viral, perempuan cantik pakai jilbab ternyata dia pemikul semen? Nggak pernah tahu? Sekarang ya aku dulu itu. Iya, artinya bahwa dulu pasti orang nggak berpikir gitu loh. Kalau perempuan itu bisa mikul semen sampai beberapa sak bolak-balik ya pulih seperti itu. Itu bisa. Mengapa? Karena dia terlatih. Seperti yang tadi saya katakan, membawa gamping. Kakak saya yang laki-laki nurunkan aja nggak kuat, dan ini sih mbak-mbak ini ya sudah nurunkan biasa karena dia terlatih. Artinya bahwa itu bukan sesuatu yang dari sononya. Itu learn, ya. Itu learn, sesuatu yang dipelajari, nah gitu ya. Bersifat ikhtiar, kalau istilahnya bersifat ikhtiar. Lalu kalau yang takdir yang dari Allah itu bersifat universal. Yang namanya laki-laki di Amerika dengan laki-laki di Niwa ya sama. Punyaannya ya itu tadi, gitu ya, sperma, sperma gitu. Itu di mana-mana sama. Tetapi kalau yang gender itu lokal. Kalau di Jawa zaman saya dulu, perempuan nggak boleh pakai celana panjang. Tetapi perempuan di Pakistan udah dari dulu pakai celana, ya kan? Artinya itu bersifat lokal, gitu. Jadi tidak universal. Tetapi yang mempunyai penis, testis, sperma itu tadi, itu mana-mana, gitu. Nah itu adalah seks atau jenis kelaminnya, organ seks. Yang satunya adalah gender. Oke? Kepegang ya? Kepegang. Oke, nanti jangan terbalik-balik. Ini bukan sesuatu yang pasti, yang dari Tuhan, tetapi itu socially and culturally constructed, ya, dibuat oleh masyarakat, itu namanya gender. Oke, yuk. Next. Ya, jadi jangan dibalik-balik. Nah, ternyata pengalaman mempunyai organ reproduksi yang dinamakan organ seksual itu tadi, pengalamannya berbeda.
baik secara biologis maupun secara kultural antara laki-laki dan perempuan. Oke, ini bagian dari yang diceritakan Bu Nurofia yang menurut saya paling menarik dibandingkan dengan yang lain. Di sini, ini yang cowok-cowok sudah mulai tertawa-tertawa. Ternyata menjadi laki-laki itu memang lebih sederhana dibandingkan perempuan. Itu dari banyak faktor, termasuk dalam hal organ seksualitasnya. Tapi, ada tapinya. Tapi jatuhnya dia dapat enaknya dok gitu. Nah ya itu. Dia jatuhnya dapat enaknya dok. Sedangkan perempuan ribet, banyak macam, dan pengalamannya itu namanya rumah sakit korban. Jelas kan? Pahami apa sana? Kalau di sana jelas rumah sakit korban lelaki. Oke. Ya. Terfungsinya kalau laki-laki itu gitu ya. Mimpi basah umur berapa, Mas? Lupa ya? 12? 15? Kurang dari itu buat 10 udah kebanyakan nonton. Iya itu mempercepat akil balik. Ya. Nah, kalau perempuan akil balik ditandai dengan menstruasi. Menstruasi itu nikmat apa enggak nikmat, Mbak? Enggak itu katanya. Iya, ada yang pernah dilepen? Ada, oh sering. Berapa lama dilepennya? 2 hari. Padahal mimpi basah tadi berapa? Mimpi basah tadi berapa hari? Mimpi basah berapa hari, Mas? Ternyata 5 menit saja. Dan rasanya ternyata nikmat dok. Menstruasi berapa hari, Mbak? 7 hari, dimulai dengan dilepas 2 hari. Ya. Ternyata pengalaman dari menjadi dewasa, menjadi balik saja sudah berbeda. Ini menunjukkan terlalu semangat. Ya. Ya, kalau perempuan itu hubungan seksual. Oh, menstruasinya belum ya? Menstruasi, hubungan seksual. Menstruasi dulu. Kalau laki-laki, mimpi basah, hubungan seksual. Ternyata di perempuan menstruasi sakitnya 2 hari, mennya sampai 7 hari. Laki-laki tadi hanya 7 menit, katakanlah seperti itu. Lalu kemudian setelah itu hubungan seksual. Hubungan seksual kan nggak situ. Namanya bukan hubungan seksual kalau cewek, namanya apa, Mas? Namanya masturbasi. Istimewa. Sekarang ada nama kerennya dan ada filmnya. Karena bisa dilakukan dengan laptop ternyata. Oke, nanti kita bicarakan. Itu hal yang lain lagi. Nah, itu sama. Ternyata setelah hubungan seksual, kalau perempuan belum selesai. Itu masih permulaan saja. Karena sekali hubungan seksual bisa hamil nggak? Belum. Masa? Siapa yang bilang? Tahu. Ya, itu ada film saya. Ya, nanti insya Allah sebentar lagi akan tayang. Semoga seperti itu. Saya, tapi sekarang skrip sudah jadi. Ini sedang mencari pemain laki-laki. Pemain perempuannya sudah dapat. Kenapa kok perempuannya sudah, Bu? Karena perempuannya itu harus berwajah imut. Karena dia akan menjadi anak SMP dulu, nanti sampai dia menjadi mahasiswi.
Itu seharusnya seumuran mahasiswa maksudnya. Nah, yang laki ini itu harus yang dan juga itu banyak gitu ya. Aku tidur dengan banyak cewek, tapi ngapain kamu aja yang hamil? Siapa yang suruh? Kamu aja nggak bisa jaga diri ya, kayak gitulah. Siapa yang mau ngomong begitu? Dan nanti terkenal ya mungkin. Saya yakin bisa terkenal, tapi siapa yang berani? Nah ini masalahnya. Kalau nggak ada yang berani, saya akan bayar orang yang berani menjadi bintang filmnya. Karena ini pesannya penting banget. Nah ini sangat terkait dengan seksualitas nanti yang akan saya bicarakan. Oke. Nah ternyata setelah hamil itu masih melahirkan. Melahirkan enak apa nggak enak Mbak? Nggak tahu ya, belum pernah. Kata orang apa? Enak ya. Buktinya berkali-kali gitu ya. Mas, berkali-kali bukan karena enak Mas. Makin banyak rezeki. Katanya makin banyak anak, makin banyak kebutuhan. Nah, jelas. Makin banyak uang yang dibutuhkan ya. Untuk membeli popok aja setahun berapa? Apalagi sekarang pakai pampers, nggak ada yang mau pakai popok kain bekas mbahnya. Ya, lah zaman saya gitu. Oke? Oke, itu zaman yang lain. Artinya apa? Melahirkan itu sesuatu yang sangat membahayakan nyawa. Berarti nikmat apa membahayakan? Apa sakit? Sakit. Ya sakit dong, membahayakan nyawa masa nikmat. Itu enggak ada orang yang diambil nyawanya nikmat itu lah. Rasulullah yang sangat dijaga gitu ya. Ternyata ketika nyawanya dicabut juga enggak enak. Artinya kalau itu sudah mendekati kematian itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Siapa yang tahu angka kematian ibu? Di berapa sekarang? Per 100.000 kehamilan, berapa yang mati melahirkan? Ya, sekarang masih banyak. Seharusnya itu di bawah 100. Indonesia belum, jauh masih. Jauh nih. Artinya, ibu yang meninggal dikala melahirkan jumlahnya masih banyak. Ono sing daftar? Jihad fisabilillah? Enggak ya. Oke. Setelah melahirkan ternyata urus selesai, Mbak. Dia ono nifas. Nifas itu apa? Keluarnya darah. Darah itu sampai berapa hari? 40 atau 60 hari. Kalau sudah lewat itu jadi istihadah ya. Dan itu ada juga ya istihadah. Bukan istihadah. Oke. Lagi masih ada lagi. Menyusui. Menyusui ini enak apa enggak enak? Ada yang bilang menyusui itu, ya enggak yang bilang, ya aku aja yang bilang, karena aku yang udah menyusui ya. Kalau Anda enggak mempersiapkan putingnya untuk menyusui, pertama kali disedot itu sakit sekali, karena lidahnya bayi itu ada kayak gerigi-geriginya, kayak paku. Loh sungguh. Jadi dulu itu ada yang dikasih antara gitu. Jadi dikasih kayak silikon dulu agar dia enggak langsung kena lidah karena lidahnya itu gerigi-gerigi gitu. Coba lihat anak itu semelet itu. Nah, itu kalau Anda enggak mempersiapkan, kalau ibu yang sadar betul bahwa dia akan melahirkan, mulai dari 8 bulan kehamilan itu sudah setiap sore, setiap mandi dikasih air hangat lalu dilunakkan. Ya, dihilangin kerak-keraknya. Jadi nanti ketika penyusuan pertama itu sudah lemes, nggak sakit. Ini ribet kan? Jadi mempunyai anak itu ribet. Jangan istrimu suruh melahirkan 40 kali ya. Oke. Dari sini yang bisa disimpulkan adalah pengalaman laki-laki dengan organ seksualnya itu hanya nikmat. Perempuan pengalamannya nikmat dan sakit. Tapi banyak nikmatnya apa banyak sakitnya? Ternyata banyak sakitnya daripada nikmatnya. Nah ini yang harus menjadi
pengertian kita bersama, bukan hanya yang perempuan, tetapi yang laki-laki. Mengapa? Makanya harus ada namanya laki-laki siaga, gitu kan? Mengapa? Karena mempunyai anak itu kebutuhannya istri atau kebutuhan bersama? Soalnya apa? Kalau istrinya nggak punya anak kan ditinggal ya. Alasan nih, padahal memang ingin cari yang lain. Iya. Yuk, next, Mbak. Saya agak cepat-cepat agar nanti banyak dialognya. Yuk kita lanjutkan. Selanjutnya, siapa yang ya, oke. Selanjutnya, terus Mbak, belum. Iya. Nah, sekarang akibatnya di masyarakat. Ternyata, gitu ya, yang gender tadi, pengalaman bergender itu juga sama dengan pengalaman biologis. Pengalaman gender laki-laki. Kalau laki-laki itu dianggap apa sih oleh masyarakat, superior apa inferior? Superior, ya kan? Dia dianggap pahlawan atau pecundang? Ya. Dia diharapkan menjadi pahlawan. Nah ini nanti yang ada istilah toxic masculinity ya nanti itu nanti. Sekarang sampai di situ lagi, di situ saja. Artinya apa? Laki-laki diharapkan menjadi imam. Ya, imam itu jelek apa api? Jadi harapannya itu sudah api. Harapannya itu dia menjadi imam, dia menjadi pahlawan keluarga. Oleh karena itu kalau pulang, si perempuan harus segera menyediakan gitu kan, handuk, cambuk. Masih pernah dengar ya? Ya kayak gitu. Ya, kalau pelayanannya kurang, aku rela untuk dicambuk. Ya. Biar masuk surga yang pertama katanya. Gak daftar, soalnya sama. Ya, oke. Ternyata pengalaman gender perempuan dan pengalaman gender laki-laki itu berbeda. Menurut Mansur Fakih, itu ada 5 yang dinamakan dengan bukti gender inequality atau ketidakadilan gender. Mana buktinya? Buktinya adalah adanya stigmatisasi. Ya, kalau ini saya meminjam juga menurut Rofia. Dianggap sebagai sumber fitnah. Ya, perempuan keluar rumah salah karena dia akan mengacaukan. Ya, perempuan usul salah karena suaranya adalah aurat yang apabila diperlihatkan atau dikeluarkan, maka laki-laki pikirannya kacau. Maka dia dicap, ya stigma itu cap jelek, kata enaknya gitu. Cap jeleknya adalah sumber fitnah. Kalau mau mengaji, ada kuliah subuh dengan Dr. Fakiruddin Abdul Qadir setiap Ahad pagi, besok ada insya Allah, jam 5:30. Mengkaji sebuah buku namanya adalah Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Itu berdasarkan hadis-hadis sahih, hadis-hadis hasan yang dia ungkapkan banyak sekali. Nanti antara lain yaitu, antara lain apakah perempuan itu boleh menjadi pemimpin, misalnya seperti itu ya. Salah satunya seperti itu. Itu yang mungkin sangat kaget ya, yang lain itu yang lain dulu. Bagaimana konsep mahram dalam Islam, izin dan sebagainya. Oke, monggo silakan kalau mau ikut. Yang kedua, marginalisasi. Dia nggak boleh bekerja, ya kan? Ini yang terjadi. Saya tadi nggak bawa, tapi banyak sekali kita mempunyai angka statistik. Jadi walaupun partisipasi pendidikan perempuan itu selalu meningkat, sekarang itu partisipasi pendidikan perempuan dikatakan kenapa? Karena perempuan dianggap bekerja satu bahaya, dia bisa menjadi fitnah di jalanan, ya toh, macam-macam. Lalu dia nanti anaknya siapa yang mengurus, selalu gitu ya. Jadi dia dipinggirkan. Saya selalu bertanya, kerja itu apa sih? Ya kan pertanyaan kan? Kerja itu apa? Sama enggak kerja dengan mendapatkan uang? Ya, kita kan selalu bingung kan?
kerja itu apa, mendapatkan uang itu apa. Sehingga olah itu sebenarnya apa? Nah, karena dari pagi perempuan itu kerja terus. Kok dikatakan nggak kerja? Yang lebih banyak kerja itu sebenarnya siapa kalau di rumah Anda? Ibu Anda atau Bapak Anda? Ya, yang pagi-pagi sudah goreng-goreng itu kerja nggak sih? Kenapa kalau gorengnya di pinggir jalan dikasih uang? Kalau gorengnya di rumah nggak pernah dikasih uang. Jadi yang nggak boleh itu sebenarnya terima uangnya atau kerjaannya. Nah, kalau kita nyapu ngebak di rumah sendiri nggak kasih uang, tapi kalau aku bergeser di rumah tetangga aku kasih uang. Jadi yang nggak boleh apa ya? Bekerja itu apa? What is the meaning of working? Kerja. Nggak jelas kan? Apalagi kalau sekarang YouTuber masak. Dia masak untuk anaknya. Anda tahu nggak YouTube-nya The Hasan Video? Itu murid kita. Anak humaniora, bahasa Inggris. Penghasilannya berapa? Tanya sendiri. Nah, kalian pasti tahu gitu. Sekarang YouTuber itu sebuah profesi yang sangat diinginkan oleh banyak orang gitu. Bahkan anak-anak kecil ditanya, cita-citanya jadi apa? YouTuber gitu ya. Kenapa? Karena YouTuber selalu yang dilihat Atta Halilintar, yang Cheese gitu kan, yang mobilnya sederet, yang mana kayak gitu-gitu ya. Oke. Kerja nggak sih mereka? Kerja nggak sih? Kerja. Tapi kalau misalnya ya, nggak boleh kerja keluar rumah. Nah, sekarang merasa keluar rumah lebih banyak daripada yang keluar rumah. Gitu. Bahkan kerja yang diekspor ke Arab Saudi mulai gila atau hamil, itu gajinya nggak ada apa-apanya dengan yang nggak usah keluar rumah itu tadi. Gitu kan? Sehingga sebenarnya konsep kerja itu sudah harus dipertanyakan. Kalau mengatakan perempuan tidak boleh bekerja, kerja di rumah, saya bilang, ya, ini sesuatu yang masih sangat big question. Kita harus mempertanyakan konsep itu. Yuk, oh iya, ini waktunya 10 menit, aku mari cepat-cepat. Yuk, oke. Itu tadi ada 5, nanti tak tanya loh. Ada 5 yang namanya gender inequality. Apa aja, Mbak? Jadi dicek sebentar ya. Stigmatisasi, marginalisasi, gitu ya, subordinasi, violence atau kekerasan. Yang terakhir adalah beban ganda. Kalau sekarang bukan hanya ganda, multi beban. Dia pagi-pagi 4:30 sudah mulai goreng dan sebagainya. 6:30 dia mengantar anaknya sekolah, langsung kerja, pulang kerja jilbab dikoncang, masak. Sambil nyusui, sambil masak. Iya. Tahu ya, yang seperti itu, ibu-ibu. Bapak-bapak pulang kerja apa? Helm dilempar, terus apa yang dibuka? HP, gitu ya. Kalau zaman saya dulu ngocok koran, nah, sekarang nggak ada. Ya. Oke. Masalah kekerasan, nanti ini harus ada satu sesi sendiri. Nah, masalah kekerasan ini masalah yang sangat penting dan penting. Indonesia itu negara kedua tidak aman atau paling tidak aman di Asia Tenggara. KBG dan KBG. Ya, jadi kekerasan berbasis gender. Nanti perlu dikupas sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga itu tinggi sekali. Ya, belum lagi kalau saya berbicara tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu pelaku tertinggi adalah, ayo siapa yang tahu? Pelaku tertinggi kekerasan seksual adalah pajak. Pajak. Pelaku tertinggi itu adalah pajak. Nanti kita kenali lagi. Setelah itu ternyata siapa? Ayah ini. Ayah kandung. Jadi yang dengan kasus incest. Incest itu angkanya di Indonesia tinggi sekali. Jadi rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk berlindung dari cuaca, cuaca memang iya sih. Tapi ternyata malah tidak bebas dari kekerasan seksual. Iso ayah kandung itu loh bisa menjadi pemerkosa bagi anaknya. Dan Anda nggak tahu, kalau anak itu kena kekerasan seksualnya di waktu kecil, besarnya itu bisa 2. Ya, kalau nggak gila, bunuh diri.
Itu yang paling ekstrim ya. Nanti dipelajari lagi Mbak, ini harus ada satu sesi sendiri. Namanya adalah ACE. Adverse Childhood Experience. Jadi anak yang mempunyai trauma masa kecil. Ya, itu semakin tinggi traumanya, semakin tinggi kemungkinan untuk mencapai yang tertinggi itu tadi. Ya, kalau dia sudah mengalami trauma lebih daripada 4 macam, misalnya pernah melihat orang meninggal dan sebagainya, orang tuanya bercerai atau bertengkar terus-menerus, itu juga childhood experience yang sangat buruk. Ya. Lalu mendapatkan kekerasan seksual, itu kemungkinannya besar sekali. Kalau nggak depresi, bunuh diri. Di Indonesia, sekarang kata bunuh diri sudah tidak lagi tabu seperti dulu. Dulu kan orang beriman, saya dulu selalu begitu. Nggak mungkin dong orang beriman bunuh diri. Oh ternyata kalau sudah depresi itu udah hilang akalnya Mbak. Itulah yang terjadi kemarin kepada saudara kita Mbak Novia Widiani itu. Iya kan? Bunuh diri kan? Kenapa? Dia udah depresi tingkat akut, malah ditekan sama keluarganya. Keluarganya malah bilang kamu nggak bisa jaga diri ini. Ya bunuh diri semua. Seberapapun dia beriman, itu sudah hilang karena itu sudah depresi gitu. Dan orang depresi itu nggak seperti kita cara berpikirnya. Dan itu kalau Anda pendam sampai terus menerus, itu bahaya sekali. Harus dirilis. Jadi kalau ada di sini yang mengalami masa kecil trauma ya, apakah pernah melihat orang tuanya bercerai, bertengkar, atau meninggal gitu ya. Kalau sampai sekarang masih terjadi sesuatu, harus ke psikolog. Harus. Ya, saya mengatakan harus. Kalau Anda nggak mempunyai akses terhadap psikolog itu mahal, Mbak. Sekali ketemu, kalau Anda ceritanya lebih dari 60 menit, itu pasti 150.000. Dan itu nggak mungkin Anda sekali ketemu. Gitu ya. Kalau sudah psikiater lebih mahal lagi. Obatnya bisa 800 sampai 1 juta sekali pertemuan. Dan itu sebulan atau ada yang 2 minggu tergantung ya. Tetapi itu penting. Karena itu masih bisa disembuhkan. Jadi kalau ada teman yang kira-kira sudah bermasalah secara psikologis, please dibantu. Ya, di kampus ada klinik psikologi. Mari, saya mengatakan karena kalau Anda lihat videonya ya, itu 1 di antara 10 anak remaja Indonesia itu mempunyai mental disorder, masalah mental. Jadi ini bukan masalah yang sepele, tetapi masalah yang serius, dan itu yang paling besar efeknya terhadap jiwa biasanya adalah kekerasan seksual. Orang yang dibegal payudara 14 tahun yang lalu bercerita saya tahun lalu itu marahnya masih ada, masih sangat marah karena yang terserang adalah harga diri. Ya, yang terserang adalah harga diri. Itu orang bisa disorientasi, kadang ngeblank, nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Itu masih seperti itu. Anak kecil yang dia sedang kena psikosomatis, sakit fisiknya, itu pasti psikologisnya yang kena. Gitu. Itu juga harus segera ditolong, nggak boleh dibiarkan. Oke, ini saya elaborasi karena itu penting banget. Kalau ada teman saudara harus segera dicarikan solusi. Yuk, next. Nanti kita ceritakan satu sendiri. Nah, sekarang masalah ini. Ada sejarahnya. Sejarah dari gender inequality itu panjang. Ya, sebenarnya orang dari zaman dulu itu nggak pernah memandang perempuan itu manusia. Ya, dong? Buktinya apa? Para filosof pun itu mencari cara bagaimana untuk menunjukkan bahwa tingkat kemanusiaan perempuan itu nggak sama dengan laki-laki. Ada yang kenal Aristoteles? Tahu. Oke, apa kata Aristoteles tentang perempuan? Aristoteles mengatakan jumlah gigi perempuan itu lebih sedikit daripada jumlah gigi laki-laki. Kata dokter Liu, ahli neurologi, dia bilang, kenapa nggak disuruh mangap dan hitung
dari dulu namanya jumlah gigi itu ya podo. Mikir saya, ya itu kan kepingin mencari aja alasan untuk bahwa perempuan itu memang nggak layak untuk diperlakukan sama, karena dia memang perempuan itu nggak sama dengan laki-laki, gitu ya. Yang otaknya lebih kecil lah, ya. Yang lebih enteng lah, gitu. Itu cara-cara aja untuk meminggirkan perempuan sebenarnya, marginalisasi itu tadi. Makanya lalu ada giyumnya, ala perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena paling pol nanti juga ada 3, sumur, kasur, dapur, ya. Seperti itu yang diharapkan oleh masyarakat, gitu. Jadi ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau toh akhirnya juga sumur, dapur, kasur. Oke, yuk. Jadi seperti itu. Di masyarakat jahiliyah, namanya aja jahiliyah, ya, perempuan diapakan saja kalau di situ, Mbak? Dibunuh hidup-hidup. Ya, dibunuh hidup-hidup, bayangkan. Jadi mempunyai anak perempuan itu adalah aib. Ketika dia anaknya lahir perempuan langsung wajahnya merah karena malu. Dia aib. Lain dengan sekarang kan, mempunyai anak perempuan, belum lahir aja udah di USG. Perempuan langsung dibuka nih box warna pink, baju sembarang, kesananya di kamar udah dihiasi dengan bunga, boneka, dibelikan macam-macam seperti itu. Itu belum lama, Mbak. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Adanya baby shop itu loh masih belum ada 50 tahun. Belum sama sekali. Itu kan kapitalisme. Iya kan? Yang menarik bagaimana agar jualannya laku. Oke. Dulu dikubur hidup-hidup, dilacurkan, dihadiahkan, dijadikan jaminan hutang, diwariskan. Itu tadi yang belum saya tulis. Ada yang tahu Republik Kamerun. Sekarang presidennya mempunyai istri jumlahnya 100. Istri dia sendiri 16, lalu mendapatkan 84 warisan dari bapaknya. Jadi yang namanya perilaku jahiliyah itu masih sampai sekarang. Jangan dikira wis hilang jahiliyah sekarang udah zaman Islam terang benderang bunda. Nah, siapa yang tahu simpanannya Kim Jong Un? Kalau istrinya biru, ya kan? Nggak tertentu. Kalau kita sudah ngomong tentang selir, apa lagi? Concubine, nah kayak gitu itu nggak terhitung, gitu kan? Itu zaman dulu apa zaman sekarang? Sekarang kita ngomong zaman dulu, apalagi dulu zaman Rasulullah, ketika yang namanya poligami itu dibatasi, itu zaman itu orang mempunyai istri berapa? Banyak, puluh-puluhan. Makanya pada waktu itu semangatnya 4 itu membatasi. 4 itu bukan menyuruh tambah. Beda kan dengan sekarang? Kalau ada poligami coaching, training poligami, itu menyuruh tambah atau membatasi? Itu ingin melindungi perempuan atau menjajah? Nanti aku kena, karena maksud gitu. Oke, tetapi pikirlah apa sebenarnya semangat yang ingin digaungkan oleh Islam. Jangan sampai semangatnya menjadi berbalik. Dulu semangatnya melindungi, sekarang semangatnya membaru. Kalau layangan putus semangatnya nggak tahu. Tanyakan pada orangnya. Tetapi yang jelas, it's my dream. It's not yours, ya. Benar, seperti itu. Itu artinya ada kemarahan di situ. Ada ketidakadilan, ada kelukaan di jiwa. Dan apakah itu yang diinginkan oleh Islam? Tanda-tanda. Oke. Nah, perempuan itu rentan dipaksa sebelum menstruasi, cerai, itu macam-macam, poligami tanpa batas, macam-macam seperti itu. Next. Ayo Mbak terusnya. Iya. Tadi. Ya. Cara baru yang diinginkan Al-Quran seperti apa? Ya, setelah tadi yang dilacurkan, yang diwariskan dan sebagainya, kita tujuannya, endingnya nanti adalah laki-laki dan perempuan itu dianggap sama-sama manusia. Maunya seperti itu. Tapi di sini ada
Oke. Ya. Laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama apa? Slave. Slave itu apa? Bahasa Indonesianya apa slave? Hamba. Ya, kita mengakui diri kita Tuhan atau hamba? Laki-laki hamba atau Tuhan? Nah, sama kan? Gitu kan? Itu. Makanya ada ceritanya Ibrahim Al-Asham yang menceritakan tentang apakah laki-laki itu penjamin rezeki atau pemakan rezeki? Ternyata jawabannya sama, pemakan rezeki. Tapi kan sekarang seolah-olah aku yang menjamin, karena aku yang menjadi breadwinner, akulah pencari nafkah, maka kamu harus hidup dan patuh. Kalau enggak, tak kamplengi, gitu ya. Bahkan di kamplengi dibaca pun harus nggak boleh bercerita pada siapapun. Itu yang kemarin baru kita kan jadi masalah. Gitu. Oke, yuk. Islam tidak seperti itu. Islam memandang laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah. Ya, tidak ada yang lebih utama satu di antara yang lainnya. Sama-sama hamba, sama-sama harus tunduk dan patuh kepada Allah. Harus sama-sama aktif mewujudkan kemaslahatan di bumi dengan satu predikat namanya apa? Manusia adalah Khalifahullah fil ardh. Oke, next, Pak. Terusnya, nah, jadi yang ingin kita perjuangkan adalah, gitu, yang secara biologis tadi sakit, itu seharusnya dikurangi sakitnya, difasilitasi agar tidak semakin sakit. Nah, yang secara sosial itu harus dicegah terjadinya agar tidak terjadi 5 gender inequality tadi. Apa tadi? Ayo, ada yang ingat nggak? Stigmatisasi, ya, subordinasi, eksploitasi, violence, beban kan? Dan oke, next. Terusnya, Mbak. Nah, tetapi ada 3 level kesadaran. Ya, tadi ingat ya, yang awal tadi gender itu tadi kan berbicara tentang pandangan masyarakat. Nah, kita sekarang bandingkan. Kalau yang kesadarannya masih rendah, laki-laki
belajar sendiri. Kayaknya ini aja, mungkin ini yang lebih menarik. Yuk, sekarang kita bicara tentang seksualitas. Ternyata seksualitas laki-laki dan seksualitas perempuan itu memang berbeda. Yuk kita lihat di sini. Ternyata laki-laki dan perempuan, oke, ini ada yang sama. Samanya ketika jatuh cinta, dia akan yang namanya banjir testosteron. Ya, banjir di dalam otaknya itu banjir testosteron. Oke, sama. Tetapi ya bedanya kalau perempuan itu apa saja yang dinamakan neurotransmitternya ada 4, sama-sama 4. Yuk dibaca Mbak, anak kecil banget. Ya, jadi kalau dia sudah mendapatkan respon positif, apa yang terjadi? Ya, dia akan terjadi. Iya, nggak bisa membaca, nggak bisa dibaca. Oke, akan terjadi tsunami. Ya. Jadi dokter itu mempunyai istilah tsunami dopamin. Makanya ada yang mengatakan sejuta rasa. Siapa yang pernah jatuh cinta? Jatuh cinta, bercinta rasanya. Ada nggak yang tahu lagu itu? Ya, oke. Jadi jatuh cinta itu sama-sama. Bercinta rasanya. Di dua hal yang pertama itu sama. Tetapi kemudian, nah ini yang dibedakan di otak yang laki-laki itu sama-sama ada oksitosin, perempuan juga ada oksitosin, tetapi yang berbeda yang di paling akhir. Di yang paling akhir itu laki-laki ada yang namanya adalah vasopressin. Nah, yang itu bahaya banget. Vasopressin, bahayanya begini. Bahayanya ternyata vasopressin ini menuntut laki-laki, menuntut dan menuntut. Yang kemudian dia nggak bisa membedakan antara jatuh cinta atau sange. Jadi kalau perempuan jatuh cinta dengan birahi itu berbeda. Kalau laki-laki jatuh cinta dan birahi ini nggak berbeda, nggak bisa dibedakan. Jadi kalau dia sudah jatuh cinta banget, dia sama-sama dengan perempuan nggak bisa mikir, ya, nalar kritisnya hilang. Kalau laki-laki lebih parahnya lagi, 85% waktu meleknya itu hanya berpikir tentang cewek atau yang dijatuh cintai itu tadi. Ini menurut neurologi. Dan karena adanya vasopressin, ini yang menyebabkan laki-laki enggak membedakan antara jatuh cinta dengan birahi. Jadi biasanya tak terkontrol keinginannya pasti pinginnya ke sana. Ini yang hati-hati perempuan yang harus tahu. Ada film namanya The Rising Sun. Nanti cari, coba masih ada nggak? Nah di situ perempuan menginginkan berjumpa, tapi dia nggak ingin terus. Laki-laki kalau dia sudah berjumpa, ya dia pasti inginnya terus. Dan terjadilah hubungan itu dan dilaporkan sebagai pemerkosaan. Ramenya kan kayak gitu. Kalau nggak dilaporkan sebagai pemerkosaan nggak akan rame. Rame karena dilaporkan sebagai pemerkosaan. Karena kemudian ini harus diproses secara hukum. Laki-lakinya nggak mau gitu. Nah banyak laki-laki yang kemudian diwawancarai dan mengatakan itu tadi. Jadi sudah nggak terkontrol. Jadi ya sudah ketemu aja normal. Kalau udah bertumbuh pasti bagus. Keinginannya bagus. Nah itulah yang terjadi. Kekerasan dalam pacaran mengapa tinggi? Kalau sudah ke situ Mbak, hati-hati. Kalau Anda nggak berteriak, dikatakan Anda mau. Padahal orang kalau diperkosa, kebanyakan memang nggak bisa berteriak. Karena ada rasa kaget yang menyebabkan dia kemudian nge-freeze namanya. Ya, kayak kalau kita nge-zoom kemudian nge-freeze, itu gimana? Yang meledak seperti itu. Gitu. Karena dia kaget banget gitu. Apa begitu? Dan itu pasti kejadiannya cepat sekali ya. Anda tahu layanan putus kan? Kejadiannya seperti itu. Saya heran banget besok nggak disensor layanan putus itu, karena ternyata ya nggak seperti film layar lebar. Kalau film layar lebar kayak gitu pasti akan masuk badan sensor. Ternyata layanan putus tidak. Jadi anak kecil itu pun bisa melihat, bahaya banget.
garis bawah saya adalah hati-hati. Karena secara neuroscience memang bersumbu dengan keinginan hubungan intim itu bagi laki-laki nggak berbeda. Kalau perempuan itu mempunyai kepuasan yang tidak harus melalui hubungan intim. Kalau laki-laki kepuasannya lebih ke sana. Karena pengalaman hidupnya secara biologis, ingat tadi ya, kalau perempuan secara biologis organ seksualnya memberikan pengalaman juga penderitaan. Kalau laki-laki hanya satu, nikmat tok. Makanya memorinya ya hanya tentang kenikmatan. Oke, itu bedanya. Makanya, pikir sendiri lanjutan. Saya hentikan di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pemateri kita pada hari ini yang sudah menyampaikan materi tentang gender, seks, dan seksualitas. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, karena waktunya juga sudah mepet untuk sholat zuhur berjamaah, di sini saya akan membuka satu pertanyaan saja mungkin bagi sahabat-sahabat yang di sini yang mau bertanya, silakan. Monggo dari sahabat atau sahabati mungkin yang mau bertanya dipersilakan. Atau mungkin punya pengalaman di gender ya Bu ya, mungkin di seks atau pengalaman di kekerasan seksualitas atau bagaimana, monggo bisa disampaikan sahabat. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya Bu ya. Gini, kan sudah banyak sekali kita mendengar perihal kasus pelecehan seksual gitu ya, apalagi di dalam kampus sendiri. Nah, ini bagaimana Bu, kita sebagai mahasiswa ini menyikapinya bagaimana jika itu mungkin ya naudzubillah kalau nanti terjadi pada kita, atau mungkin kita menemukan hal yang seperti itu di teman kita gitu. Terima kasih. Oke, jadi lebih kepada kekerasan seksual di kampus ya. Ini memang menjadi topik yang kemudian sangat menarik ya, karena memang banyak sekali mulai dari kekerasan berbasis gender atau kekerasan berbasis gender online. Saya ceritakan saja, kemarin kami bekerja sama dengan SCJ, mana Mbak Nisri ya, yang juga anggota SCJ. SCJ itu adalah Student Crisis Center yang kita menangani adanya KPGO di Fakultas Manajemen. Saya ceritakan aja biar tahu ya. Ketika mahasiswa kuliah bersama-sama, ternyata ada seorang dosen yang mempinpoint seorang mahasiswi yang bajunya, nah mahasiswi ini tidak terima gitu ya. Kenapa? Karena juga ini sudah terjadi beberapa kali. Orang yang sama itu dulu pernah juga yaitu diajak ke ruangannya, lalu dibimbing itu dirangkul, dibimbing berjalan kayak gitu. Nah, dia merasa bahwa itu bukan antara orang tua dan anak gitu. Jadi ada lalu diajak ngomong sampai jam 11 malam, dibantu, di telepon, pokoknya diberikan perhatian yang lebih. Yang cewek ini merasa terganggu gitu. Lalu ujungnya yang seperti itu ada yang melaporkan, lalu kita tangani dengan membuat PAP ya. Membuat PAP, lalu kita memohon audiensi dengan dekan, lalu kita proses. Jadi memungkinkan kalau Anda ingin ya memproses seperti itu silakan, karena yang bertanggung jawab adalah PSDA. PSDA itu adalah Pusat Studi Gender dan Anak, kebetulan kepalanya adalah saya, sehingga saya yang bertanggung jawab. Nah, sekarang ini kampus kita pada posisi kita sudah mempunyai SK Rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Ini akan kita lanjutkan dengan pembuatan SOP dan pembuatan unit layanan terpadu. Nah, nanti tolong siapa yang ingin menjadi duta pencegahan silakan. Yang nanti keduanya juga akan kita lakukan sosialisasi mulai dari mahasiswa baru, jadi maba itu sudah harus tahu apa itu kekerasan seksual di kampus, bentuknya apa saja, kalau terjadi bagaimana, gitu ya. Termasuk KPGO, kekerasan berbasis gender online. Yang paling membahayakan sekarang yang terjadi yang banyak sekali itu
adalah Niven form. Niven itu adalah balas dendam, form itu pornografi ya. Nah, itu apa yang terjadi? Biasanya mereka pacaran itu sekarang kan sudah seperti itulah ya, model pacaran, lalu dia ngirim foto bagian intim atau berhubungan intim dan sebagainya. Nah, ketika mau diputus cowoknya, itu biasanya dengan ancaman mau diputus atau tidak mau lagi memberi dana. Itu mesti ancamannya begini. Nanti tak upload biar orang tuamu tahu, biar sedunia tahu. Itu namanya different form. Kalau itu terjadi bagaimana? Laporkan polisi. Jangan tahu. Jadi jangan Anda dijadikan ATM. Karena kalau Anda diam, Anda akan dijadikan ATM. Ya, akan dimintai terus, dan dia nggak akan bertanggung jawab. Oh, jangan kira orang yang seperti itu mau menikah dengan Anda. Nggak ada ceritanya. Kita sudah pernah ada, saya ceritakan 1 menit saja, nggak ada. Kita nangkap mahasiswa di kampung, gitu ya, ada RT sebelah, karena mereka sudah diincar oleh warga. Setiap Sabtu cewek itu selalu ke situ. Nah, satu malam minggu didobrak. Ternyata benar, mereka melakukan di kamar dan jelaskan. Ketangkap basah, lalu mau dinikahkan. Jawabannya yang laki-laki apa? Bukan orang punya, ya. Dia mengatakan, siapa yang mau nikah? Tapi yang menghampiri cewek tuh. Yang menghampiri, nah, yang menghampiri cewek ya. Ya kan si muda, kan dia diajak ke situ. Oke, ya, begitu. Artinya apa? Walaupun mereka melakukan dalam kurun waktu 3 bulan 19 kali, itu tidak ada keinginan untuk menikah. Jadi jangan mimpi ya, kalau itu akan endingnya nikah. Kalau anak yang sudah sampai gitu, sudah seksualnya aktif, dia hanya butuh buang hajat. Kalau Anda nggak mau dijadikan toilet, jangan mau. Itu aja pesannya. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih ya atas jawabannya. Semoga di kampus kita ataupun di kampus yang lain juga kita terhindar dari pelecehan seksual yang juga khususnya berasal dari oknum-oknum yang ada di perguruan tinggi seperti itu. Baik, karena waktu kita juga sudah habis, luar biasa sekali diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin untuk sahabat-sahabat yang tadi belum sempat bertanya, nanti bisa menghubungi nomor materi yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya yang terakhir mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Ibu Istiada untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Pesan saya hanya satu, karena ini adalah gender Islam ya. Maka cara yang paling baik untuk melindungi Anda adalah dengan koridor Islam. Di dalam Islam tidak ada toleransi terhadap seksualitas di luar perkawinan. Ya, jadi jaga bahwa zina itu sesuatu yang merupakan dosa besar dalam Islam. Beda dengan adultery. Kalau adultery itu walaupun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi zina, tapi artinya beda sama sekali. Adultery itu adalah hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang satunya sudah menikah, dan itu yang masuk di dalam KUHP kita sekarang. Ya. Nah, padahal zina itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan, baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Di situ ada perbedaan. Perbedaannya, kalau yang adultery itu pengkhianatan terhadap pasangan. Tapi kalau zina itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Oke, jadi bedanya di situ. Islam, zina, muhson, wayul muhson. Adultery hanya yang punya pasangan. Oleh karena itu, balik kepada koridor Islam bahwa zina tidak dikehendaki. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk materi kita pada siang hari ini. Luar biasa sekali pesan Ibu Istiada untuk kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Istiada yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri gender, tepatnya pada materi gender, seks, dan seksualitas.
Statement dari saya, ada sebuah keyakinan yang harus kita rasakan bersama, bahwa kita harus merasa layak untuk mengekspresikan hak kita seutuhnya, tidak segala apapun tanpa memandang suku, etnis, identitas, minat, kemampuan, atau identitas lain yang kita pilih. Saya selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersama dan penyerahan sertifikat dari Ketua Fraksi. Iya, selesai. Selesai. 1, 2, miring. 1, 2. Untuk selanjutnya langsung foto bersama ya. Dari peserta yang offline bisa maju ke depan sini, jadi kita hadapnya ke sana. Oke? Ayo langsung semuanya yang ada di sini kita foto bersama dulu.